Sudah wudhu semuanya? Bisa dimulai? Kajian menjelang buka bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini di berapa Ramadan ini hari? 15. Ke-15 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, ihsan, dan kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pondok Ramadan hari ini sampai besok pagi. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Oke, di materi kali ini saya harap anak-anakku tenang semuanya. Saya di depan nanti akan mencatat poin. Jadi yang rame sendiri, yang tidak memperhatikan materi dari Ustadz nantinya akan saya catat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk sore hari ini kajian menjelang buka akan disampaikan oleh Al Ustadz Anton Mukminin MPD dari SMA Muhipo. Kepada beliau dipersilahkan. Yang pakai kopiah dipakai semuanya. Sokong. Yang bawah. Yang pakai segera dirapikan. Ora rapi loh. Oke. Iya, yang nggak bawa ya saya catat juga nanti siapa. Nggak boleh. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan jannah amabad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri Muhammadiyah 2 Jenangan, Bapak Muharminto MPD, beserta Bapak Ibu guru dan karyawan, dan anak-anakku yang berbahagia peserta pesantren Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur bahwa sore hari ini kita sudah mendekati waktu buka puasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang setia menjalankan ajarannya sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Iwa fillah rahimakumullah. Mohon izin kami nanti akan berbicara panjang kali lebar, tetapi bahasa Jawanya cekaos. Siapa yang tahu bahasa Jawa? Angkat tangan. Tahu bahasa Jawa? Tahu semua? Nah ini nggak ada yang tahu. Sepertinya puasa ini ya. Kalau nggak puasanya lemas lah. Kalau bahasa Arab ada yang tahu? Kalau bahasa Jawa itu kan al-lughatul jawiyah, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris al-lughatul injilisiyah. Kalau bahasa Arab al-lughatul arabiyah. Kalau masuk surga bahasa Arabnya apa? Dakhalal jannah. Siapa yang kira-kira yang tidak mau masuk surga? Ada nggak kira-kira? Ini sehingga kalau semuanya ditanya siapa yang kira-kira tidak mau masuk surga, itu nggak ada. Semuanya mesti mau masuk surga. Cuman pertanyaannya, bekalnya sudah ada atau belum? Sudah, nah ada yang pun ini, baju putih. Coba. Pun ya, pun banyak bekalnya. Oh dereng. Ini dereng ini bahasa Jawa atau bahasa Arab? Oh bahasa Kromo. Anak-anakku yang berbahagia, tahu bahasa Inggrisnya beras? Apa? Rice. Oke. Kalau bahasa Jawanya beras? Sekul, apa meneh? Sego, apa meneh? Karat, upo, apa? Menir. Menir, tahu menir nggak? Menir itu beras yang kecil, namanya menir. Minimal 5. Kalau bahasa Inggrisnya hanya 1, apa tadi? Rice. Padahal bahasa itu berawal dari bahasa Arab, ruzun, padi. Arus ke bahasa Inggris menjadi rice, dan bahasa Jawa menjadi beras. Bahasa Indonesia beras. Jawa nih sego, upo, karat, menir. Nah, ini bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya gula, sugar. Bahasa Inggris sugar itu sebenarnya juga berasal dari bahasa Arab. Sukar, ya kan? Sukar itu bahasa Arabnya gula. Kalau kira-kira ada yang mau pinter bahasa Arab dari? Mau ya? Al-lughatul arabiyyah wa al-lughatul jannah. Katanya bahasa Arab itu bahasanya surga. Nah ini yang belum bisa baca Al-Quran ada apa enggak? Yang belum bisa ada? Ada apa enggak? Enggak apa-apa. Jujur itu lebih baik. Ada enggak? Nah, baik. Saya bicara khususnya kaum Adam. Kaum Adam angkat tangan. Kaum Adam. Adam ya. Nah, kaum Adam. Oke, turunkan. Wahai kaum Adam. Ya, nah bener nih jawabannya. Wahai kaum Adam, ngerti yo ngono ya, awakmu besok jadi imam. Nah, siap jadi imam? Saya tanya, kaum Hawa, angkat tangan. Hawa mana? Hawa. Ada sing ini, ayo gini. Oke, kaum Hawa. Kaum Hawa, kamu nanti jadi makmum. Siap? Pertanyaannya siapa imamnya? Sudah ketemu imamnya atau belum? Belum.
maka berdoalah semoga ditemukan dengan imamnya. Amin. Kira-kira kaum Hawa, di depanmu ini kaum Adam, ada nggak yang masuk kriteria imammu nanti? Nggak ada. Wah, kaum Adam, kamu nggak usah bingung ya. Ini tak kasih tahu. Jadi anak laki-laki itu, ini penting. Anak laki-laki itu usia TK, SD, SMP, SMA, otak kiri dan otak kanannya itu tidak berkembang bersama. Nek kaum Adam ketika usia SD, SMP, SMA tidak juara satu tidak masalah. Karena kaum Adam perkembangan otaknya tidak bersama, otak kanan dan otak kiri. Sehingga kalau kaum Adam kemudian masih usia SD, SMP itu masih suka bermain, ya itu wajar. Dikon sinau, kira-kira piye jawabnya? Sik to Pak, sik to Bu, atau dijawab nggih. Karena apa? Kaum Adam paham minimal menyenangkan yang menyuruh. Nggih, ya ora. Neng buri sinau ora duka. Neng nggih alhamdulillah. Neng boten innalillah. Ini kaum Adam. Tetapi kaum Hawa yang harus kamu ketahui bahwa kaum Hawa atau kaum perempuan itu perkembangan otak kanan dan otak kirinya itu lebih cepat. Dan otak kirinya lebih berkembang cepat ketika dia usia TK sudah paham. Itu kaum Hawa. Nah, tetapi ketika di masa usia SMP, SMA, maka beda perkembangannya. Kaum Adam akan lebih pesat perkembangannya ketika dia lulus SMA di masa kuliah. Karena otak kanan dan otak kirinya disitulah mulai berkembang dan bisa mengikuti perkembangan dengan cepat. Nanti kalau kaum Adam kemudian sudah menemukan makmumnya, tapi kemudian ditanya, kamu punya uang berapa mau melamar saya misalnya? Saeb, ember maksudnya ya. Saember. Kemudian ditolak sama kaum calon makmumnya, tidak usah khawatir. Allah itu maha kaya. La tahzan, jangan bersedih. Gak masalah. Karena memang perkembangannya beda. Disitulah posisinya kaum Adam akan semakin berkembang. Ketika kaum Hawa sudah menemukan imamnya, kaum Adam berkelana mencari makmumnya. Ya ora, wis duwe makmum. Dereng. Orang jujur yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai sesama manusia tidak boleh menjustifikasi bahwa dia tidak jujur. Sepakat? Setuju? Kaum Hawa kok meneng wae? Kaum Hawa ikuti tangan saya. Diikuti, bukan diikuti gerakannya. Kalau saya ke kiri, berarti kamu geser ke kanan. Ini mau tes, coba. Siap ya? Ikuti gerakan tangan. Ayo, berarti ke arah kanan. Ayo, lurus tegak lagi ke tengah, kemudian ke kanan. Berarti kamu ke kiri. Nah, lurus lagi sampai kompak. Kalau saya begini, berarti kamu geblak yang buri ya. Kalau begini berarti kamu ke depan. Siap ya? Oke. Nah, kanan, tengah. Oke. Sing kidul sih berusaha menyesuaikan ini. Yo, ambruk neng buri. Nah, ke depan lagi. Kiri. Lurus. Kanan. Nah, ini yang sebagian utara ini insya Allah jadi istri yang solihah. Tepuk tangan yang kanan. Yang sana berusaha menjadi istri yang solihah. Tepuk tangan.
Jadi ini sebenarnya tesnya apa? Kaum Hawa itu harus manut dengan imamnya. Setuju kaum Adam? Oleh Gon Pak. Jadi kaum Adam, kaum Hawa harus ada kerjasama yang baik. Salah satunya apa? Belajar di sekolah kita tercinta ini, MTS Muhammadiyah 2 Jerangan. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh dari sekolah kita ini, percayalah, ketika kamu keluar gerbang, ada lewat motor banyak, kamu biasa. Karena di depan gerbang itulah sekolah yang sesungguhnya. Di balik gerbang ini, kita sedang dididik, ditempa untuk menjadi bekal bersekolah di luar gerbang. Itulah sekolah sesungguhnya. Sanggup apa tidak? Sanggup nama mboten? Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Salah satu yang harus Anda kuasai adalah bahasa. Ini cerita sedikit. Waktu kita dulu semester 7 di kuliah di Fakultas Tarbiyah, ada nggak di beberapa peserta ini yang pernah WA Pak Kepala Sekolah? Chat gitu, Pak gitu. Yang pernah angkat tangan? Pernah? Oke. Coba satu orang, berdiri Pak. Siapa namanya? Oh, Hania. Pernah chat Pak Kepala Sekolah? Chatnya apa kira-kira? Bertanya kabar atau bertanya liburnya kapan Pak? Oke. Satu kali ya? Satu kali, oke. Tepuk tangan, sudah berani Pak Kepala Sekolah. Dulu kita, waktu kuliah, kita ini inbox. Tahu inbox enggak kira-kira? Sing orang di Facebook kurang inbox ini. Yang nggak punya Facebook ada? Ada. Nah, saya punya Facebook itu tahun 2008 karena baru pertama kali punya HP Pak. Dulu waktu SMP SMA sama orang tua tidak dibelikan HP. Umpama dibelikan HP ya, sanggupku ini ora cukup 2.000 ya, atau 5.000, mesti punjul sama 30.000 gitu kumpul pulsa. Saya kira yang di depan ini semuanya sudah pegang HP dan punya HP semua. Jajal sedino nggak nggawa HP betah orang. Boten ya. Padahal kita dulu nggak pernah pegang HP. Dulu kita inbox itu ke warnet. Tiba-tiba dekan kita ini, dekan Fakultas Tarbiyah ini on. Kita chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Kita tanya. Kita ini sudah semester 7. Ya, terus kenapa? Sepertinya kok kita ini semakin bodoh. Apa kata jawaban beliau? Bagus. Bayangkan, ketika kita WA ke inbox ke beliau, saat kita semester 7 kok semakin tidak pintar ya, semakin bodoh gitu. Kata beliau apa? Bagus. Acungi jempol, teruskan. Biasa. Coba Hania WA Pak Kepala Sekolah, Pak saya kok ini semakin nggak bisa ya, jawabannya bagus, tak baper. Ya Allah, gimana tuh Pak Kepala Sekolah ini, tak WA kok jawabannya begitu. Itulah cirinya anak milenial, generasi Z. Kesandung sidik, di video diupload. Aku tadi kejatuh, kesandung, padahal sandung tok. Sopo sing ngono kuwi enek ora? Enek ora? Ayo. Nah, Riza, mana Riza? Oh, nek melihat face-nya begini saya kira jarang. Biasanya yang menunjuk nama tadi begitu. Itulah ciri anak hari ini. Sukanya apa? Pengen cepet tahu. Nah, saya waktu itu ketika di WA, di chat oleh Pak Dekan, kemudian mengatakan, wah, saya kemudian semakin tidak bisa, sama beliau dikatakan bagus. Ternyata ya, hikmahnya apa? Kalau kita ini semakin belajar, kemudian semakin tahu banyak hal, justru disitulah kita ini menemukan kebodohan kita. Pertanyaannya, dalam satu hari,
Kamu itu sudah menyisihkan waktu 1 jam untuk baca apa belum? Selain baca WA. Pojokan utara ya. Nah, itu pakai masker 2 orang itu. Sudah menyisihkan waktu baca apa belum? Sepertinya sudah Pak Guru ya. Sudah baca WA. Intinya menyisihkan waktu. Atau yang kedua, ada nggak yang menulis dalam bukunya, saya akan membeli buku 1 bulan 1 buku? Pernah nulis begitu? Terus terrealisasi enggak? Boten. Niat itu harus dilaksanakan. Niat harus dilaksanakan. Kami dulu salah satu untuk motivasi untuk belajar, menulis dalam buku kita 1 bulan 1 buku wajib. Buku yang paling murah 3.000. Apa? Komik. Tahu komik ya? Itu harus dibeli. Kenapa? Karena kita sudah menuliskan. Harus beli 1 buku. Buku apapun pokoknya di buku. Sampai sekarang masih ada tradisi itu. Karena investasi yang paling mahal itu ya pendidikan, anak-anakku sekalian. Di luar sana banyak yang nggak bisa sekolah. Kamu bisa duduk menghadap kiblat, mendengarkan kalimat-kalimat menjelang buka. Tapi di luar sana ada yang tidak bisa sekolah. Bersyukur, alhamdulillah. Maka yang sekolahnya agak berat, ke sekolah nggak mau, malas-malasan, segera taubatan nasuha. Eling waktu ane ning omah. Kerjanya orang tua itu mencari uang. Untuk siapa kira-kira? Anaknya sadar nggak kira-kira? Kudu sadar. Jadi jangan sampai kemudian sudah ke sekolah, sudah seragam, bapak ibu pamit kemana sekolah, tiba yang pasar. Pamitnya ke sekolah sudah pakai seragam, tidak sampai di sekolah. Bagaimana rasa hatinya orang tua itu? Sedih, nek ngerti, nek gak ngerti. Ya sedih banget. Kenapa? Karena kondisi anaknya sedang berbohong pada dirinya. Kaum hawa, ya. Adakah yang sudah khatam 1 kali? Jadi khatam ini hari ke-15 atau sudah juz 15 ada? Angkat tangan yang juz 15, 10 atau bahkan sudah juz 20 ada? Nah ini nih penting ya. Al-Quran itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Saya oleh Ustadzah Silvi diminta untuk bicara bahasa Arab. Saya sudah mewakili depan mukadimah pakai bahasa Arab. Berarti sudah lunas ya. Jadi nanti kalau adik-adik diminta untuk pidato bahasa Arab, tidak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab? Kamu paham? Ya, bahasa itu begitu. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Kamu kalau ke pondok pesantren, bahasa Arabnya kamu mau kemana? Gimana? What are you doing? Where are you doing? Ini bahasa Prancisnya ngono ya. Bahasa Arabnya kamu mau kemana? Ila aina. Ya kan? Ila aina. Tapi kalau di pesantren, kalau kamu mencari kata ila aina gak ketemu ya. Karena di pesantren itu rata-rata bahasanya bahasa Arab pasar. Ila ini. Semuanya baik sukun. Tahu sukun? Sukun itu buder. Harokat sukun itu mati. Ila ini. Ma'aman nafsi. Kalau kita di luar Ma'aman bin nafsi ya gitu. Nafsi sudah selesai. Dengan siapa? Sendiri. Nah maka bahasa Arab itu penting, harus dipelajari. Minimal
kita ini bisa membaca Al-Quran, maka disitulah kita ini bisa membaca bahasa Arab. Karena apa, Cah? Kalau mau belajar bahasa Arab, maka langsung dengan Al-Quran. Bahasa Arabnya Indonesia itu masih bahasa Arab khiwari. Tahu khiwari? Khiwari itu percakapan. Masmukal karim, ismi Muhammad, min aina antum, ana min jenangan. Tun, gak ada tunnya ya. Hah? Kaono. Itu gabungan saja ya. Rahman itu adalah Asmaul Husna. Namanya Rahman saja atau ada awalannya? Kalau memakai nama Asmaul Husna harus ada kata depan dan belakang. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Ghafur, Abdul Majid. Siapa lagi? Abdul Aziz. Bagus itu. Harus ada kata berikutnya. Nah, bahasa Arabnya orang Indonesia itu masih hiwari, percakapan saja. Maka ketika ada orang yang pangapunten, waktu itu kita ini pernah diskusi dengan daurah bahasa Arab 1 hari dari Mesir, Pak. Nah, dari Mesir itu dokter pakarnya bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Arab, justru langsung kembali kepada Al-Quran. Coba dipegang pulpennya, dibuka. Saya akan bicara bahasa Arab, ditulis. Bisa, mesti bisa. Karena ini 1 hari kita ucapkan 17 kali. Sudah siap? Siap? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahasa Arab dari kanan loh ya, kok kiri. Alif, lam, ha, mim, dal. Lam, lam, ha. Alif, lam, ain, lam, mim, ya, nun. Menak itu ngunare. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampun? Bening tulisannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa kata kira-kira? Coba dihitung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa kata? Coba angkat tangan, ayo. Jangan pakai masker, bajunya merah. Berdiri. Nulis enggak? Nulis enggak? Nulis. Berapa kata? 4, apa aja? 1. Al sama hamdu jadi 1 atau bisa? Bisa? Oke, yuk. Alhamdulillah. Berapa? 5. 4, apa aja yang 4? Berdiri, gak apa-apa. Coba, siapa yang 4? 1 apa? Gak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Ayo, berapa? Pertama, kita belajar bahasa Arab. Alhamdu itu 1 atau 2?
2. Alif lam garis itu dipisah. Karena itu dari kata hamdun, hamidun, alif lam ha mim dal, alhamdu 2, lillahi 1. Lillahi itu kalau mau dipecah jadi 3 sebenarnya, tapi belum waktunya. Tulis saja 1. Alif alhamdu 2, lillahi 3, Rabbi 4, al-alamina berapa kira-kira? Al-alamina berapa? Al 1, Ain lam mim alam 2, ya nun 3. Berarti berapa? Alhamdu 2, lillahi 3, Rabbi 4, alif lam 5, alam 6, ya nun 7. Minimal 7. Ini minimalnya. Nah, itu kamu tulis alhamdulillahi rabbil alamin, alif lam garis, hamdun garis, rabbun garis, alif lam garis, ain lam mim garis, ya nun garis. Akan ketemu berapa kata dalam satu kalimat itu. Dengan begitu kita akan belajar bahasa Arab. Lupa di pasar itu atau di toko-toko itu ada buku, ada Al-Quran per kata, gini mboten? Per kata dalam Al-Quran di toko itu modelnya adalah kata yang sudah jadi gabungan, sudah jadi dan tidak kata asalnya. Kalau kamu mencari di tafsir ataupun di kamus bahasa Arab, alhamdu nggak ketemu. Tapi kalau hamdun, hamidun segera ketemu. Di ha nanti ketemu hamdun, ha mim dal. Itu fi'il madhi, kata asli. Pakai shot asli. Ya, pakai shot asli. Nah, itulah bahasa Arab. Sekarang yang ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo, ada berapa kata ini? Ar-Rahmanir Rahim. Berapa? Ayo. 6 apa aja? Itu harokatnya. Ada berapa? Ar-Rahman, alif lam Rahman 2, Ar-Rahim, alif lam 2, berarti 4. Itulah cara belajar bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab itu adalah bahasa yang tertua. Bahasa Arab itu adalah bahasa Arab yang tertua. Ini ada nggak temannya yang suka sering dijaili? Mana? Kamu sering dijaili? Pernah? Oh, berdiri sini. Tak kasih trik untuk biar nggak dijaili sini. Mas Mukal Karim Yahi. Wes, pakai bahasa Prancis. Sinten asmane, Mas? Alfa. Alfa. Kamu setiap hari Alfa enggak? Insyaallah. Setiap hari Alfa katanya. Oke, kamu pernah dijali teman? Pernah. Terus kamu gimana? Dinengnya, Pak. Dineng nih, yo tambah seneng. Besok dijawab gini ya. Hei koncoku, elek-elek, kowe ganteng ya? Tiba aku ngece ya. Ini kalimat kita dulu ketika dibully teman. Hei Cah, aku tuh bully ini ya elek-elek ini putune Nabi Adam. Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Sadar nggak kalau cucunya Nabi Adam? Sadar. Kapan? Sejak kapan? Sejak dulu. Jadi kalau dibully jangan diam, harus dibalas. Dibalas dengan apa?
dengan amal soleh. Ya, dulu saya kecil kayak gini Pak, betul Pak, waktu MTS itu setiap hari dibully. Tapi begitu dibully itu ada motivasi. Duduk atau berdiri? Duduk silakan. Ada motivasi satu, apa? Harus bangkit kemudian membela. Membela kemudian membalas dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Kalau kawan-kawan kita ini sering bully, maka kita balas dengan amal soleh. Kita lebih aktif untuk berorganisasi di sekolah itu. Tangan saya yang kanan ini pernah mukul kawan saya Pak, pingsan. Bukan nangis, pingsan dia. Jadi ceritanya waktu itu kita ini di kantin dijahili. Kamu kuat yo? Kuat aku. Reni tak jajal. Dijajal kemudian saya cukup 1 kali pukulan saja. Orang itu kalau sudah dipukul sininya, apa namanya? Ulu hati. Sekuat apapun mesti glosor. Sekali, jebrak gitu, pingsan Pak. Habis itu saya nggak berani. Setelah itu tidak ada yang berani bully saya lagi. Tetapi itu berlaku kita dulu. Saat ini nggak berlaku. Hari ini kalau bermain-main dengan kekerasan, polsek cedak Pak. Kabupaten kita ini Ponorogo ini sudah ada namanya FKPSB, Forum Komunikasi Perguruan Silat dan Bela Diri. Jadi gak ono geger. Nek sik geger berarti desa. Setuju ora kaum madam iki? Nek geger ora oleh. Mau buka? Mau buka enggak? Ada 4 pesan. Tadi bahasa Arab, harus belajar. Minimal membaca Arabnya benar. Al-Fatihah ada yang nggak hafal? Yang sudah hafal Al-Fatihah angkat tangan. Hafal? Ah, ini. Sini. Yang paling dekat ini. Hafal ya? Kelas berapa? Kelas 7. Oke, coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, tepuk tangan. Hafal itu harus totalitas. Al-Fatihah itu 17 kali kita ucapkan. Dari belakang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harus dihafalkan betul dan tahu maknanya. Maka kuncinya tahu maknanya itu adalah dengan bahasa Arab. Al-lughatul Arabiyah. Salah satu keunggulan bahasa Arab apa? Kalau ada teman kita, ini kurang 4 menit buka puasa. Hah? Kelebihan bisa bahasa Arab itu
Saya pernah dirasani oleh kawan saya, dirasani dengan bahasa Arab. Rasanya bagaimana? Tahu maknanya tapi kita tidak tahu pembelaannya. Maka ini menyakitkan. Dari situlah kita ini tertarik untuk belajar bahasa Arab. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Sing variasi loh ya. Tepuk 1, tepuk 2 di sisi kanan. 2, 2. Tepuk 3 kanan depan. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4 kanan kiri. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, tepuk 5. Saya ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Fokus. Tepuk 5. Tepuk 5 kali 5. Oke. Baik. Kalau yang kaum Adam senang ini tepuk bergembira. Nah, terakhir ada 4 golongan yang dirindukan surga. 1. Ini bajunya hitam, logonya beda dengan saya. Layak, beda caranya bicara. Ada 4 yang dirindukan surga. 1. Warattilil Quran, orang yang membaca. Kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa'atlimul jinan, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Sebentar lagi buka. Yang keempat, wa saumi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah 4 orang golongan yang dirindukan surga. Baik, satu hal yang harus kita sampaikan ulang. 1, belajarlah bahasa Arab, karena 4 golongan tadi semuanya perlu memahami dengan bahasa Arab. Salah satunya warattilil Quran. Semoga puasa kita berkah hari ini diterima oleh Allah dan bisa tutup 29 hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, afan, mohon maaf atas segala kekurangan kelebihan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang berkah untuk kita semua. Nun wal qalam yauma yasturun. Wa billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.